Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Baik, di pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan apa pentingnya ilmu akidah bagi kehidupan beragama kita. Akidah itu ibarat fondasi dari sebuah bangunan. Kalau kita ibaratkan agama ini seperti bangunan, akidah itu menempati fondasi. Fondasinya kokoh, bangunan tidak akan mudah roboh. Fondasinya lemah, bangunan akan antah berantah. Mudah patah, mudah antah berantah, mudah hancur. Karena itu setiap muslim hukumnya wajib mempelajari ilmu akidah. Lihat ke sini. Akidah, ilmu akidah. Kata akidah terambil dari kata aqad. Aqad. Apa artinya? Ikatan. Jadi makna akidah itu makna harfiahnya secara harfiah terambil dari kata aqad yang bermakna ikatan. Kenapa disebut akidah? Karena dasar-dasar keyakinan itu sifatnya mengikat setiap muslim. Kalau kamu lepas ikatan itu, kamu nggak jadi muslim lagi. Di antara akidah itu, misalnya tentang ketuhanan, percaya akan nih. Sekarang saya akan bahas apa tema-tema inti dalam ilmu akidah. Pertama, ilahiyat. Ilahiyat ini apa artinya? Seputar ketuhanan. Kedua, nubuwat, seputar kenabian. Ketiga, sam'iyat, hal-hal gaib, gampangnya begitulah. Lihat sini. Akidah itu sesuatu yang mengikat setiap muslim. Kalau seandainya ikatannya kita lepas, ya sudah, kita nggak jadi muslim lagi. Misalnya kalau ada orang muslim, tiba-tiba di pertengahan jalan dia bilang Tuhan itu tidak ada. Masih menjadi muslim? Bisa sebagai orang beriman? Enggak. Jadi keyakinan bahwa Allah itu ada mengikat kamu sebagai seorang muslim. Karena dia fondasi. Fondasinya dihancurin kayak bangunan ini. Fondasinya dihancurin, apa yang terjadi? Ya roboh semuanya. Sholat kamu semuanya hilang, puasa kamu semuanya hilang, dan lain-lain. Jadi akidah itu ibarat fondasi karena itu sangat penting. Hukumnya fardu ain. Pertama, pembahasan ilmu akidah itu kalau mau kita ringkas dari semua kitab-kitab akidah itu ada 3. Pertama, ilahiyat, seputar ketuhanan. Hal-hal yang menyangkut ketuhanan. Allah itu ada. Apa sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh Allah? Allah itu wajib tidak bermula, sifat qidam. Wajib tidak berakhir, sifat baqa. Wajib berbeda dengan makhluk, mukhalafal hawadis, dia maha kuasa. Wajib baginya kekuasaan, wajib baginya kehendak, dan lain-lain. Semua yang berkaitan dengan ketuhanan itu masuk ke dalam pembahasan namanya ilahiyat. Jadi pembahasan inti ilmu akidah ada 3. Yang paling pokok dari ketiga itu adalah ilahiyat. Hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan. Kenapa harus percaya Tuhan? Lihat. Di sini ada buku, di sini ada tasbih, di sini ada spidol. Menurut akal sehat kita, mungkin nggak ada buku merangkai dirinya sendiri? Tidak mungkin. Mungkin nggak ada spidol menyusun dirinya sendiri? Tidak mungkin. Mungkin nggak ada tasbih, ini dia merangkai, menyusun, kemudian membentuk bentuk seperti ini. Mungkin? Tidak mungkin. Ini ada yang buat, ini ada yang buat, ini ada yang nulis. Artinya akal sehat kita itu sejak awal percaya
bahwa di mana ada akibat, pasti di sana ada sebab. Sekarang kita menyaksikan alam semesta ini senantiasa berubah-ubah, ya kan? Tumbuhan yang tadinya segar menjadi layu. Manusia yang tadinya tidak dilahirkan, tidak ada, tiba-tiba ada. Kamu yang tadinya muda, tiba-tiba menjadi tua. Menjadi tua, mati, lapuk. Hampir semua yang terjadi di alam semesta ini mengalami perubahan. Artinya mengalami keadaan dan ketiada. Alam semesta ini sendiri mengalami permulaan. Ada awalnya. Kamu ada awalnya, ini ada awalnya, ini ada awalnya, ini ada awalnya. Bangunan ini ada awalnya. Sesuatu yang berawal, sesuatu yang bermula maksudnya, yang tadinya nggak ada, kemudian ada, pasti ada yang mengada. Pasti ada yang mengadakan, dan dalam bahasa agama yang mengadakan itu bukanlah alam tetapi itu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama-tama, kenapa dibahas tentang ketuhanan? Karena itu akidah yang paling pokok. Menurut akal sehat kita, akal ini nggak mungkin ada sekonyong-konyong. Dia pasti ada sebab dibalik keberadaannya, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana kita mengenal Allah itu? Allah itu sifat-sifatnya seperti apa? Kalau kita pengen mendekatkan diri kepadanya, bagaimana caranya? Kita nggak tahu. Datanglah kemudian Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada umat manusia. Allah itu seperti apa? Begini sifat-sifatnya. War-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Mutakabbir dan seterusnya. Sifat-sifat Allah disebutkan. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu war-Rahmanur Rahim. Tuhan kalian itu satu. Dia itu Maha Pengasih, Maha Penyayang dan seterusnya. Itu penjelasan yang kita dapat melalui wahyu yang disampaikan oleh Nabi. Makanya setelah kita percaya dengan hal yang berkaitan dengan Tuhanan dan semua ada bukti-buktinya, selanjutnya adalah percaya tentang kenabian dan hal-hal yang berkaitan dengan Nabi. Kalau seseorang manusia itu disebut sebagai Nabi, buktinya apa? Oh, buktinya itu Nabi harus mendatangkan namanya mukjizat. Mukjizat itu apa ya? Mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri orang yang mengaku sebagai nabi, sebagai bukti akan kenabiannya, dan sesuatu yang luar biasa itu nggak bisa ditandingi oleh lawan. Seperti apa misalnya? Dalam agama Islam apa? Al-Quranul Karim. Tidak ada manusia yang bisa mendatangkan kita seperti Al-Qur'an, kefasihannya, kedalaman maknanya, balaghahnya, sisi kebahasaannya maksudnya, nggak ada yang bisa. Di Al-Quran sejak zaman kelahirannya sudah memberikan tantangan kepada jin dan manusia untuk mendatangkan kitab serupa. Sudah begitu apa? Nabi Muhammad itu tidak membaca dan tidak menulis. Tapi bisa mendatangkan kitab, di dalamnya apa? Ada kabar Fir'aun, ada kabar Bani Israel, ada kabar Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Al-Imran, Zulqarnain, Ashabul Kahf, Maryam, Isa Al-Masih alaihissalam, Musa, dan lain-lain. Itu semua dikabarkan dalam kitab yang kita baca sekarang, sementara beliau tidak membaca dan tidak menulis. Dari mana beliau mendapatkan semua itu? Gak mungkin hasil belajar sendiri. Karena beliau tidak belajar. Kepada ayahnya tidak belajar, kepada Rabi Yahudi tidak belajar, kepada pendeta Nasrani tidak belajar. Berarti itu adalah wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti kenabiannya, dijelaskan nanti sifat-sifat yang wajib bagi Nabi itu apa, yang mustahil bagi Nabi itu apa, yang mungkin bagi Nabi itu apa. Semuanya masuk dalam pembahasan nubuwat atau Nabi nanti mengabarkan ada hal-hal gaib nih. Suatu saat nanti ketika manusia selesai hidup di dunia ini akan ada hari pembalasan. Hari akhirat, di sana ada dua tempat, sorga dan neraka. Dijelaskan. Rinciannya sorga seperti ini, neraka seperti ini, ada nanti malaikat. Ada jin, ada setan, itu makhluk-makhluk gaib yang nggak pernah kamu lihat nggak Pak? Pernah kamu lihat apa enggak? Surga neraka, bisa kita lihat? Kenapa kita percaya? Kenapa kita percaya kepada surga neraka, malaikat, hisab, sirat, dan lain-lain itu, azab kubur, sementara kita nggak pernah ngelihat? Kenapa? Hah? Itu dongeng apa bukan? Bukan, ya kenapa sekarang? Dikatakan bukan dongeng, kenapa? Karena itu dikabarkan oleh sumber yang terpercaya, yaitu Nabi. Jadi seandainya yang mengabarkan sorga itu orang-orang seperti kamu, ya, orang-orang seperti kamu bilang ada sorga dan neraka. Sementara kamu manusia biasa, bukan Nabi, bukan utusan Tuhan. Kamu manusia biasa bikin dongeng, ada sorga dan neraka. Berhak gak kita untuk ragu? Ya berhak. Kalau kamu yang mengabarkan doang. Tapi karena ini sudah terbukti dari lisan seorang Nabi Muhammad SAW,
kenabiannya sudah terbukti dan banyak bukti kenabiannya bisa diuji bersama dan masuk akal buktinya, maka sumber yang terpercaya, apalagi yang berasal dari pencipta alam semesta, dari Tuhan, tidak bisa kita ragukan. Karena yang lebih tahu tentang ciptaan siapa coba? Yang lebih tahu ciptaan siapa? Kita atau pencipta itu sendiri? Pencipta alam semesta mengabarkan nanti ada surga, ada neraka, ada hisab, ada sirat, ada orang-orang durhaka, nasibnya seperti ini, orang-orang taat, nasibnya seperti ini. Itu hal gaib nggak pernah kita lihat, tapi kita percaya. Kenapa? Bukan karena itu dongeng, tapi karena itu dikabarkan oleh sumber yang terpercaya, yaitu tuh. Jadi satu kesatuan nih pada akhirnya. Inilah yang mengikat seorang muslim. Kamu percaya Tuhan, tapi saya nggak percaya Nabi lah. Nggak ada yang namanya Nabi, nggak ada yang namanya kitab suci. Bisa masih menjadi muslim? Masih menjadi muslim? Orang percaya Tuhan tapi tidak percaya Nabi, masih menjadi muslim? Sah keimanannya? Enggak, itu sifatnya mengikat. Jadi akidah ini mengikat sifatnya, mengikat diri kita untuk tidak terjatuh dalam kesesatan dan penyimpangan dalam beragama. Udah komitmen, kamu bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kamu percaya dengan semuanya. Aku mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, artinya percaya dengan semua sifat wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah. Mengatakan Muhammad utusan Allah, percaya dengan semua sifat wajib bagi Nabi, mustahil bagi Nabi, percaya surga, percaya neraka. Karena semua hal gaib itu dikabarkan oleh Nabi Muhammad. Kau mengatakan dia utusan Allah, berarti harus percaya dengan semua yang dia kabarkan. Termasuk hal-hal gaib ini. Hal-hal gaib ini dalam bahasa ilmu akidah namanya sam'iyat, dari kata sama'. Sam'iyat dari kata sam'un. Apa artinya sam'un? Pendengaran. Maksudnya wahyu. Jadi hal-hal gaib yang tidak kita benarkan kecuali karena dia berasal dari wahyu, pendengaran. Pendengaran Nabi gitu maksudnya. Wahyu yang didengar oleh Nabi, dikabarkan. Nabi mendengar melalui wahyunya bahwa ada surga, ada neraka. Nah itu maksudnya. Hal-hal gaib yang Nabi dengar melalui informasi ilahi atau wahyu. Hingga semua hal gaib harus kita benarkan. Orang Indonesia percaya dengan pocong, suster ngesot, tuyul, genderuwo, kuyang, tuyul, apalagi? Hantu di Indonesia itu. Wajib percaya dengan semua itu? Nggak wajib percaya, kenapa? Karena sumbernya tidak terpercaya, bukan Nabi sumbernya. Boleh diragukan. Tapi jin, siapa yang mengabarkan adanya jin? Ya Nabi Muhammad dengan Al-Quran. Al-Quran mengabarkan, firman Allah mengabarkan. Boleh kita dustakan apa enggak? Dengan alasan saya nggak pernah ngeliat jin, boleh? Tidak boleh, karena itu terkabarkan melalui sumber yang Jadi beda nih antara kepercayaan surga, neraka, jin, setan dan lain-lain yang sumbernya terpercaya dan jelas dengan kepercayaan hal gaib. Ada suster ngesot, ada tuyul, ada pocong. Kamu nggak percaya pocong nggak apa-apa. Karena yang disebut orang Indonesia sebagai pocong itu mereka meyakini sebagai jelmaan dari jin. Bukan jin itu sendiri. Yang kita wajib percaya itu apa? Jinnya. Bukan kisah-kisah dongeng seperti halnya dikenal sama orang Indonesia. Di Arab itu nggak ada kisah-kisah begituan. Kadang-kadang boleh jadi orang-orang yang katanya ngelihat hantu itu bisa jadi melihatnya halusinasi. Kebanyakan nonton film horor ya kan, ngelihat bayangan-bayangan putih, padahal mungkin awan atau apa begitu. Dia kemudian berimajinasi, tiba-tiba terbayanglah di kepalanya ada pocong. Atau misalnya di gunung-gunung, saya juga baru tahu ternyata gini loh. Kejadian-kejadian mistis di gunung itu kadang-kadang itu masih bisa dijelaskan. Kayak suara ketawa katanya. Suka ada suara apa namanya? Saya lihat potongan-potongan video itu di YouTube, suara kuntilanak. Ada tuh konten-konten kreator yang berusaha menjelaskan. Sebenarnya bukan kuntilanak itu. Itu ada hewan. Hewan pegunungan, saya nggak tahu namanya apa. Memang ketika dia bunyi kayak kuntilanak bunyinya itu. Ketawanya itu. Atau misalnya pohon. Angin kan kenceng tuh. Pohon saling berdempetan gitu loh. Kemudian kayak bunyi, melahirkan bunyi. Orang nyangkanya itu bunyi hantu. Padahal itu peristiwa alam biasa aja. Atau ngedengar ada suara gamelan. Terus kemudian mereka itu membayangkan ada pasar setan gitu kan.
Di gunung katanya ada suara gamelan begini. Padahal itu bisa jadi suara dari bawah, masyarakat di bawah di kampung. Yang kemudian karena mungkin ada penjelasan ilmiahnya tuh. Kalau kita berada di ketinggian tertentu, suara yang itu tuh bisa terdengar. Jadi sebagian dari apa yang kita terima itu dongeng-dongeng. Kamu gak wajib percaya. Aduh, itu ada orang kemudian mati dengan cara disembelih ayam, disantet. Disembelih ayam, kemudian dia tergorok. Ada orang bercerita begitu. Yang mengabarkan Nabi bukan, seorang wali bukan, orang biasa. Kalau kamu tidak percaya, itu menodai keimanan apa enggak? Menodai keimanan. Karena yang wajib dipercaya adalah jin dan makhluk-makhluk gaib yang dikabarkan oleh Nabi. Bukan kejadian-kejadian yang disebutkan oleh orang-orang awam seperti kita. Yang satu bilang ini mati gara-gara disantet, perutnya kembung. Yang satu bilang, enggak, ini gejala medis. Tapi Pak Ustadz waktu dibawa ke dokter, kata dokter nggak ada penyakit apa-apa. Ya iya, kalau dokter bilang nggak ada penyakit, boleh jadi diagnosanya kurang. Kamu kalau pergi ke dokter lain yang diagnosanya lebih canggih, bisa jadi dia kasih tahu ini penyakitnya ini. Jadi jangan buru-buru ya. Kalau seandainya pergi ke rumah sakit, kata dokter katanya, enggak, ini sehat-sehat aja, nggak ada penyakit. Langsung tuh kan orang Indonesia biasanya apa? Oh, ini gara-gara ada jinnya, ini gara-gara disantet, ini gara-gara disihir. Belum tentu. Bisa jadi itu penyakit, belum dapat penjelasannya. Jadi dokter itu bisa salah dalam mendiagnosa penyakit. Nah, orang Indonesia kadang-kadang demen tuh, kalau dikit-dikit, kalau misalnya nggak ada penjelasan medisnya, langsung dikait-kaitkan dengan dunia mistis. Yang perlu kita tahu, jin itu ada, tapi dia itu makhluk yang lemah, jin itu. Jin itu makhluk halus, kita makhluk padat. Mana yang lebih kuat? Mana yang lebih kuat? Yang halus atau yang padat? Tuh, jigong kamu itu, aromanya halus kan? Iya nggak? Jigong kamu dengan ludah kamu. Mana itu yang yang lebih kuat? Makanan dengan aroma makanan, mana yang lebih kuat? Jin itu makhluk yang lemah, ada. Jadi itulah inti-inti dari pelajaran akidah yang terdiri dari ketuhanan, kenabian, dan hal-hal gaib. Hampir semua ilmu akidah, semua buku-buku akidah menjelaskan 3 hal ini. Nanti ada lagi kitab-kitab akidah yang tebal, yang berjilid-jilid, itu biasa yang memberikan pengantar-pengantar sebelum ini. Itu biasa. Saya kira cukup demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.